Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjadi lebih baik lagi? Tentu kita mulai dari diri kita sendiri dulu, lingkungan terkecil kita, dan lingkungan sekitar kita. Nah, dalam pendidikan, ya, di sekolah sudah berjalan ya. Bagaimana sih cara kita menanamkan pendidikan anti korupsi di sekolah? Seperti itu ya. Bagaimana sih cara kita menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah? Tentu di situ ada 4 pilar utama yang harus kita terapkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Yang pertama, integrasi ke dalam mata pelajaran atau kurikulum. Itu kan merupakan intrakurikuler. Jadi penerapannya di situ ini bukan mata pelajaran baru ya. Pendidikan anti korupsi ini bukan mata pelajaran yang baru, bukan juga berdiri sendiri, melainkan terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan. Seperti itu. Contohnya pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia dan lainnya, atau sosial gitu ya. Jadi kita integrasikan. Dia tidak berdiri sendiri dan juga bukan mata pelajaran yang baru. Itu dia. Nah, yang kedua itu adalah habituasi. Apa itu habituasi? Habituasi itu adalah pembiasaan sikap kita, perilaku kita dalam sehari-hari. Nah, itu jadi kalau saya, jadi pendidikan karakter itu kan yang paling efektif itu kan jika dilakukan secara konsisten. Kami ini sebagai pendidik ya misalnya, ataupun anak-anak gitu ya, jika sudah sebagai kamilah sebagai role model gitu ya, harus bisa menjadi teladan. Itu dia. Jadi mencakup 9 karakter dasar. Jadi ada di situ seperti kejujuran, ya, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Itu dia. Jadi yang ketiga itu ada lagi, kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler. Nah, ini kan dilakukan di luar sekolah ya, di luar kelas maksudnya ya, di luar kelas. Jadi kita harus lebih dapat merasap lah ya, dapat dirancang secara khusus untuk mengasah nih nilai-nilai tadi. Seperti itu. Contoh misalnya ada bencana gitu ya, ada musibah gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan kegiatan bakti sosial gitu. Bakti sosial dengan penggalangan dana, dan itu harus ada transparannya juga di situ. Atau bisa juga kegiatan misalnya koperasi kejujuran nih gitu ya. Koperasi kejujuran tanpa dijaga itu koperasinya. Bagaimana sih jujurnya, bisa mengambil barang tersebut sendiri, mengambil kembalian itu sendiri. Nah, di situ ada nilai-nilai karakter dasar tadi. Nah, yang keempat itu adalah penciptaan budaya dan kebijakan sekolah. Apa sih itu? Jadi kalau kita lihat bahwa lingkungan sekolah itu harus bersih dari praktek-praktek koruptif, sehingga anak-anak bisa belajar dalam ekosistem yang terintegritas. Gitu dia. Tentunya di situ tidak ada gratifikasi, harus transparan, keadilan ya. Keadilan di sini maksudnya aturan itu kan untuk umum ya, untuk semua tanpa pandang bulu. Nah, jadi ada nilai-nilai karakter dasar tadi dalam pembiasaan sikap kita sehari-hari. Jadi pihak sekolah, guru, warga atau wali murid harus bisa berkolaborasi agar nilai-nilai integritas tadi bukan hanya dipahami di sekolah, tetapi di rumah dan juga masyarakat. Seperti itu. Jadi harus bisa ya berkolaborasi. Nah, jadi kalau saya menilainya, bagaimana supaya menjadi lebih baik, tentunya harus kita mulai dari diri kita sendiri, peduli pada diri kita sendiri, peduli pada hal-hal kecil, peduli pada sekitar kita, peduli pada lingkungan kita, dan kita bisa yakinkan bahwa kita mampu untuk berbuat walaupun sendiri ya,
dan nanti lingkungan sekitar kita juga, lingkungan terkecil kita. Jadi jangan menunggu orang lain untuk berubah, kita sendiri dulu yang berubah dan memberikan contoh yang baik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.